Oke, selamat sore guys. Kembali jumpa dengan Mang Kosim yang lagi bekerja keras demi ayam. Nah, ini panen di sore hari, tapi rupa-rupanya sawitnya gondrong ini. Perlu ditunas lagi pelepahnya. Wow, sulit untuk dipanen kalau terlalu gondrong pelepahnya. Wow, ini Kalimantan guys, susah payah cari uang. Itu sudah kena. Wah, sudah jatuh buahnya. Nah, ini buah yang baru saja jatuh. Sudah masak. Wah, itu sebelah masih ada lagi. Inilah derita si tukang panen yang selalu bekerja keras demi sesuap nasi. Wow, itu di atas masih ada lagi yang merah rupanya. Wow, kita lihat. Wow, kita zoom ya tuh. Mana dia? Nah, itu kelihatan, tapi lagi-lagi sawitnya gondrong guys. Lepahnya masih berserakan luar biasa ini. Ya, bapak. Luar biasa gondrongnya ini. Ini ciri-ciri sawit yang kurang terawat di atasnya ini. Ini harusnya sudah ditunas, karena ini juga akan menghambat pertumbuhan, juga memperlambat pembuahan. Nah, ini kita lihat sebelah ini ada yang masak lagi, yang baru mau diegrek guys. Nah, kita lihat. Wow, luar biasa tajam egreknya. 2 kali tarik, jatuh ke air. Wah, jatuh ke air. Wah, masih ada lagi sebelahnya. Kita lihat lagi. Wah, masih ada lagi. Aman, gak apa-apa. Tarik aja. Kita dari sebelah sini, kepala kita kena lepah. Wow, luar biasa. Jatuh sudah. Ini senior tukang egrek sawit ini, dengan tenaga yang sangat kuat. Sebenarnya tanahnya sangat subur, cuma biasa ketika orang terlalu banyak kapling, jadi terkendala oleh biaya perawatan. Karena kalau sudah jadi uang biasanya sayang. Masuk ke air dia. Wah, itu dia. Bosnya turun tangan dia. Sekarang yang ngegrek kuli panennya, yang ngangkutin juragannya secara langsung ini. Juragan turun tangan. Wah. Juragan turun tangan. Lihat kayaknya juragan.
kita lihat ini bos utamanya ini turun tangan ini karena hanya berdua panennya. Wah, ini cara hidupnya orang Kalimantan yang bertani sawit. Wah, atau berkebun sawit. Ini zaman sekarang tidak ada yang mikul lagi, jadi cara pengangkutan dari kebun ke pinggir jalan pakai motor. Kita lihat ada lagi di atas. Mantap, kejatuhan pelepah kepalanya. Kita lihat lagi dari sebelah sini, itu sedang diegrek. Sekali tarik, geblung, jatuh sudah. Nah, kita lihat, ini namanya buah segar. Begitu diegrek, jatuh ke bawah, langsung dimuat di apa namanya ini, gerobak. Nah, ini gerobak motor. Nah, baru dibawa ke TPH, nanti di sana dimuat lagi pakai mobil kecil. Wah, ini karena bosnya ini masih kurang profesional, ini bapaknya sedikit-sedikit takut rebah. Beda dengan itu yang di sana itu sudah senior. Nah, ini bosnya ini kurang senior kalau urusan muat-memuat. Tapi ya oke lah, dia berpartisipasi membantu anak buahnya ikut mengangkut buah dari bawah pohon ke tempat penampungan buah segarnya. Oke, kita geser ke seberang sungai lagi. Kita ikuti Mang Kosim. Ini kebetulan kita lagi jalan-jalan di kebun, ada Mang Kosim panen. Kita manfaatkan momen terbaik ini untuk mengambil videonya. Wow, ini cungkring pohon sawitnya ini, jadi buahnya kecil ini. Nah, pohonnya cungkring tuh. Tapi lumayan buahnya besar itu. Nah, itu kalau sudah jatuh bisa sampai 15 sampai 20 kilo itu satu tandan. Nah, itu. Kita lihat, agak lumayan susah ini jepit. Tapi buat Mang Kosim tidak ada kata susah. Tetap saja akhirnya jatuh buahnya. Nah, gelundung. Ini sumber ekonomi pokok orang Kalimantan Timur, khususnya di daerah perkebunan itu adalah sawit. Adapun pertanian, perkebunan tanah kering, palawija itu kalau di sini hanya termasuk sampingan. Jadi pokok utamanya adalah sawit. Wow, kita lihat coba. Di sini nggak ada istilah bos, nggak ada istilah anak buah. Kostumnya sama, tetap pakai sepatu bot, pakai celana kebun. Jadi ini status sosialnya itu sama, nggak ada istilah bos, nggak ada istilah anak buah. Kerjanya sama-sama jadi tukang egrek dan tukang muat. Nah. Wow, lumayan banyak, walaupun satu pohon ada 2, satu pohon ada 3 kali
Ini kalau satu kapling ini rata-rata ini ada 225 pokok, 215 pokok. Kadang kalau yang lebih lebar kaplingnya ada yang sampai mencapai 250 pokok ini. Karena satu kapling untuk ukuran di daerah Kuaro khususnya berarti 2 hektar. Jadi kalau satu kapling berarti 2 hektar. Jadi bayangkan kalau di sini sampai orang punya 5 kapling berarti 10 hektar. Nah, ini lagi ngantri muatan. Wah. Lagi ngantri muatan ya. Jadi ini kecanggihan daya pikir masyarakat yang dulu mikul pakai pundak, pada kapalan pundaknya sekarang beralih kepada motor. Jadi pundaknya aman, cuman kakinya doang yang pegel. Wah. Ini kita lihat dulu lagi proses menaikkan buah di motornya. Nah, karena memang ini bukan senior ahli memuat, jadi prinsipnya perlahan tapi pasti. Nah, gitu. Sementara di sana Mang Kosim sibuk dengan egreknya. Di sini Juragan lagi sibuk dengan motornya. Tarik guys, mereka sudah berangkat untuk membawa buahnya ke tempat penampungan. Kita lihat sudah seberapa banyak yang ada di tampungan buahnya. Ini kebetulan cuacanya sudah terang karena tadi pagi sempat diguyur hujan dan itu berpengaruh pada sistem pengangkutan ya, jadi licin kalau hujan. Cuman di tanah Kalimantan ini karena tanahnya banyak tanah mereng, tanah pegunungan, maka tingkat pengiringannya jalan itu relatif cepat. Nah, kita lihat di sana. Nah, itu di sana. Bentar sana itu. Nah, jadi setiap celah antara pohon sama pohon itu menjadi jalan. Jadi pelepah sawit ditumpuk. Ada yang sengaja ditumpuk di bawah pohon, ada yang sengaja dibikin sistem jalur. Nah, ini guys, ini buah yang sudah ada di pinggir jalan. Nah, jadi kalau yang sebesar ini kita dekatkan, sebesar ini bisa mencapai 25 kilo sampai 30 kilo per tandan yang seperti ini. Nah, ada juga kalau yang seperti ini 15 sampai 20 kilo per tandan. Nih. Jadi kalau misalnya sekali panen dapat 200 tandan, dibikin rata-rata 20 kilo aja sudah kelihatan tonnya. Ini di pemandangan kebun kelapa sawit. Dan sebenarnya pohon sawit ini sudah waktunya untuk direplanting sebenarnya, cuman karena dilihat masih produktif, masih berbuah, maka ini ditahan untuk sementara untuk tidak direplanting. Padahal ini kebun-kebun sawit yang lain yang di sekitar sini yang seumuran ini
Kira-kira tingginya ini sudah mencapai sekitar berapa meter ini? Kurang lebih 10 sampai 12 meter kira-kira ini. 10 sampai 12 meter kira-kira atau lebih. Nah, ini kita lihat pohonnya sudah mengelupas. Nah, pohonnya sudah mengelupas seperti batang pohon kelapa biasa. Nah, ini artinya pohon sawit ini sudah berumur di atas 10 tahun. Ini sudah di atas 10 tahun, bahkan bisa mencapai 15 tahun kira-kira, kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena ini kebetulan di sebelah ini ada tanaman sawit baru yang baru di replanting, maka kita akan lihat sebentar untuk bahan pertimbangan kita. Nah, ini sebagai pengalaman baru. Nah, kita lihat di sebelah. Nah, ini pohon sawit ini yang sudah termasuk permajaan. Nah, sedangkan pohon sawit itu cepat sekali berbuah. Nah, ini segini ini sudah buah ini. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini sudah buah. Jadi kelapa sawit itu berbuah mulai sejak umur kira-kira 3 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 1,5 tahun aja sudah mulai belajar buah kalau tidak salah ya. Nah, ini kan replantingan ini, berarti kurang lebih umurnya ini sekitar kurang lebihnya ini 1,5 tahun atau 2 tahun ini. Nah, tahun tanamnya sama, tapi perkembangannya beda. Nah, kita lihat nih sudah. Nah, pohon serdah ini, nah ini kita lihat sudah buah, ini baru setengah meter, ini bahasanya 50 cm, sekitar setengah meter ketinggian dari tanah sampai ke buah. Ini pun sudah ada yang masak. Nah, ini buah-buah kecil inilah yang dinamakan, kalau istilah sini nih, buah pasir. Buah pasir. Nah, kalau zaman dulu buah-buah seperti itu belum layak untuk diolah di pabrik. Kalau zaman dulu, nah seperti ini contohnya. Nah, itu belum layak diolah di pabrik kalau zaman dulu. Nah, ini contohnya, ini baru sekitar setengah meter juga, tapi nah mereka sudah berbuah dan sudah masak. Nah, ini guys, jadi ini artinya apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai perkiraan bahwa kurang lebihnya 2-3 tahun itu sawit sudah mulai berbuah, tergantung bagaimana tingkat perawatannya. Nah, kalau seperti ini bersih kebun sawitnya. Nah, karena memang sudah bekas kebun tua. Beda kalau zaman dulu, waktu tahun 87 baru datang, namanya kebun sawit itu kita nebas batangnya ada yang sepaha-paha, ada yang selengan-lengan kayu-kayuannya itu. Tapi kalau sekarang yang ada ini istilahnya cuma seperti apa, rawan apa ya, rumput-rumputan dan kacang-kacangan kalau istilah sini. Nah, seperti ini. Nah, ini malah, nah yang seperti ini kacang-kacangannya kalau zaman dulu ketika habis penanaman sawit sengaja ditanam. Tujuannya untuk membunuh lalang. Jadi kalau kacang-kacangan ini tebal, di samping dia bisa menyuburkan tanah, dia akan menghambat pertumbuhan lalang. Nah, rumput ilalang itu. Nah, ini. Jadi kalau sistem perawatan sawit pada saat pertama kali buka tahun 86-87 dengan yang sekarang sudah jauh beda. Sudah lebih enak yang sekarang. Nah, ini.
Ini kita sedikit berbagi pengalaman di sekitaran perkebunan sawit. Nah, ini tergolong bersih kebunnya, walaupun sebenarnya ini perawatan pohon ini masih kurang baik karena masih, coba kita perhatikan, banyak pelepah-pelepah kering yang masih bergantungan. Nah, seperti itu yang tidak diturunkan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu harusnya diturunkan. Nah, harusnya ditunas. Tapi memang rata-rata di daerah sini orang pada saat panen hanya fokus ngambil buahnya. Nanti ada saatnya sendiri waktu perawatan yang namanya tunas. Oke. Nah, ini kita kembali ke tempat semula, di tempat penampungan, sambil kita mau istirahat. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengalaman baru, khususnya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di seberang sana, di Pulau Jawa, yang di sana tidak ada sawit, tidak ada kebun sawit. Maka ini kami sengaja buat rekaman video ini untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang jauh dari perkebunan sawit. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat sore.